belum ketahui itu apa tidak, kecuali satu hal, yaitu membaca sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Allah akan berikan itu di dunia sebelum akhirat. Uniknya Ustazah Halimah Al-Adrus yang sering kita dengarkan suaranya di YouTube, da'iyah terkenal yang tidak pernah dikenal wajahnya tapi suaranya di banyak sosial media. Beliau bercerita suatu saat uminya memanggil Halimah. Ya Halimah, kata umi. Ya Mah, aku rindu Rasulullah. Aku ingin ketemu Rasulullah. Kata umi. Anaknya kumpul, Mah, ketemu Rasulullah itu tidak harus wafat, Mah. Kita bisa ketemu Rasulullah lewat mimpi. Kita memperbanyak sholawat, bersihkan hati, menambahin sholat-sholat sunnah. Kita bisa mimpi, bisa ketemu Rasulullah mah dalam mimpi kita. Tapi yang dimaksud umiknya Sayyidah Halimah tadi, Al-Adrus, adalah umiknya kepingin ketemu Rasulullah langsung. Maka Sayyidah atau Ustazah Halimah Al-Adrus nggak ngeh kalau ternyata itu adalah tanda-tanda bahwa beberapa hari ke depan uminya akan nggak ada. Besoknya atau lusanya gitu, ketika sedang sakaratul maut, ketika kebanyakan orang yang sakarat itu wajahnya susah, wajahnya tegang dan seterusnya, bahkan ditalkin untuk membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Uminya Sayyidah Halimah Al-Adrus ini tersenyum lebar sambil mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Senyum lebar, Muhammadur Rasul, ditekankan Muhammadur Rasul, sampai semua anaknya mengatakan kami yakin bahwa Rasulullah kayaknya hadir di depan ketika Umi saya tidak ada. Karena kita tahu amalnya Umi sangat luar biasa banyaknya membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sholawat ini membantu kita nanti di dunia ketika kita hidup. Antum punya masalah apa saja, baca sholawat. Banyak masalah apa sih? Ada orang datang ke kiai, Kiai, saya ini besok ujian skripsi, kepala saya sekarang blank, lupa semua isi skripsi, lupa. Besok ujian skripsi nih, gimana nih saya? Kata kiai, baca sholawat yang banyak. Dimulai berangkat dari naik kendaraan sampai masuk kelas, sampai di depan dosennya sholawat ini banyak. Kalau pas dosennya jangan mati. Sholawat. Yang beda aja sholawat ala Muhammad, sholawat ala Muhammad, sholawat itu namanya sholawat Jibril. Terus akhirnya diikutin, nggak baca apa saja kecuali sholawat. Dilalah subhanallah, yang lain temennya ditanya 1 jam, yang satunya 2 jam, yang punya 1 jam setengah. Dia ditanya cuma 5 menit. Pertanyaannya tidak berkaitan dengan skripsinya. Pertanyaannya kemana gitu, ngalor ngidul pokoknya kemana. Dan di skripsinya, di ijazahnya, skripsinya dapat A. Skripsinya dapat A. Kan salah banyak yang sudah amalkan. Antum sumpah, antum gak punya uang, antum apa saja bersolawat. Hidup kita dengan banyak sholawat Allah akan bantu. Sakarat kita karena baca sholawat Rasulullah akan bantu. Di barzakh nanti sholawat kita juga akan datang kepada kita, membantu kita. Dan nanti puncaknya di hari kiamat, di yaumil mahsyar, Rasulullah akan datang kepada kita dengan syafaatul uzmanya,
berkat sholawat kita kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Beliau katakan awalan nasi biyaumal qiyamah begini. Awalan nasi biyaumal sangat dekat. Kayak jari telunjuk sama jari tengah. Awalan nasi biyaumal qiyamah aktsarukum alayya salat. Orang yang paling mulia, orang yang paling dekat sama aku nanti di hari kiamat adalah orang yang paling banyak sholawatnya kepadaku. Bahkan kata para ulama, orang yang banyak sholawat dia telah birrul walidain. Orang yang telah banyak baca sholawat dia telah birrul walidain. Kenapa ya Ustaz? Di dalam hadis yang sahih, di dalam kitabnya Abu Yazid Muhammad bin Alal bin Abbas Al-Maliki, kitab Mafahim Yajibu An-Tusahhah, yang banyak dibaca di mana-mana, pondok-pondok besar, salah satunya di Lirboyo dan di banyak pondok habaib. Beliau di situ menulis sebuah hadis bahwa setiap ada seorang hamba atau umat yang bersolawat kepadaku, kata Rasulullah, maka Allah kirimkan satu malaikat. Allah ciptakan satu malaikat, dan malaikat tadi itu datang ke kuburku, datang ke makamku, dan menyampaikan sholawatnya fulan dengan nama orang tuanya. Maka Allah kembalikan ruhku dan aku menjawab sholawatnya dan aku menjawab salamnya. Syarif bin Ashhadi, asyhadu an la ilaha illallah, Ashhadi. Udah sholawat ini Syarif, maka ada satu malaikat yang Allah ciptakan yang khusus untuk menyampaikan sholawatnya kita kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, umatmu yang bernama Syarif bin Ashhadi membaca sholawat dan kirim salam kepadamu ya Rasulullah. Maka Nabi menjawab, baginya juga keselamatan. Jadi dikenal sama bapaknya. Makanya pada lama dia telah birrul walidain. Kenapa? Karena mengenalkan bapaknya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Penutup terakhir, ada satu ulama besar, santrinya ribuan, kisah nyata. Suatu malam beliau mimpi dia sedang berada di lapangan yang sangat luas, kayak Kusikdan kemarin, atau kayak Habib Syekh. Ada satu orang tinggi besar, ganteng, pakai baju putih, kopi putih, pakai imamah, pakai gamis, wangi, bercahaya, dikerubuti semua orang mendekat kepada beliau. Ini kiai, ini fulan, waduh, saya susah mendekat. Akhirnya dengan memaksakan diri mencari celah-celah untuk bisa masuk, sampai akhirnya beliau bisa sampai posisi depan orang tersebut. Maka kiai tadi mengatakan, man anta? Siapa anda? Betapa bercahayanya, betapa gantengnya. Ala ta'rifuni? Kata rajul tadi. Laki tadi menjawab, kamu gak tahu aku, gak kenal aku. Lah, ana Muhammad Rasulullah. Aku Nabi Muhammad, utusan Allah. Maafkan aku, hamba ya Rasulullah. Maafkan hamba ya Rasulullah. Anda, maaf ya Rasulullah, Anda kok tidak tahu saya ya Rasulullah? Bagaimana aku kenal kamu? Oh, kamu gak pernah manggil-manggil namaku. Katanya, aku susah kenal kamu karena kamu gak pernah manggil-manggil namaku. Terbangun langsung ulama, astagfirullah, nangis. Aku ini banyak tahajud, aku ini banyak baca Quran, aku banyak ngajar, banyak dakwah. Kenapa Rasulullah gak kenal aku? Dia terbangun nanti. Oh, mungkin karena saya tidak atau kurang membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya akhirnya setelah hari itu beliau membaca sholawat yang banyak Rasulullah Sallallahu Muhammad dengan syahadat yang banyak, karena syahadat sholawat banyak. Ada sholawat Busra, ada sholawat Ibrahimiyah,
ada sholawat Qamaril Wujud lil Habib Abu Bakar Muhammad bin Umar Segaf, ada sholawat Tibil Qulub dan seterusnya, sholawat Aliyah dan seterusnya. Banyak-banyak. Suatu saat mimpi lagi, kemudian Rasulullah mengenalinya, wahai Fulan bin Fulan. Maka Kiai tadi bertanya, sekarang Anda kenal saya? Iya, kamu setiap saat, setiap waktu memanggil namaku. Ya, aku kenal kamu lah. Kenapa? Karena namamu dan orang tuamu disodorkan kepada aku setiap waktu. Ya Rasulullah, Fulan bin Fulan umatmu sholawat kepadamu Rasulullah. Sehingga karena saking seringnya kau sholawat kepadaku, aku kenal dan ingat namamu. Kalau antum kepingin dikenal, diingat namanya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perbanyaklah baca sholawat kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir, tidak ada seseorang yang mencapai derajat wilayah tinggi, mencapai derajat kewalian yang tinggi, kecuali dia berbanyak membaca sholawat kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasti. Sebagaimana Habib Husin berani Al-Hamid setiap hari tidak kurang dari 25.000 kali beliau baca sholawat kepada Muhammad SAW. Dan ulama-ulama besar yang lain itu masih ngajar, masih baca ini, baca wirid ini. Dan kita kadang 100 aja sehari semalam, kadang lupa, kadang tidak. Semoga kita bisa istiqomah membaca ini sehingga Nabi SAW mengenal kita. Nabi SAW memberikan syafaatul uzma kepada kita nanti yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Ustaz Islam taqaddam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.